Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dalam melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Shalawat berlimpah salam marilah kita hadiahkan kepada Allah, kekasih Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Dumai yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Rina Arman SPD selaku materi pada hari ini. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, guru yang sempat hadir pada acara aksi nyata modul 14. Aksi nyata modul 14 calon guru penggerak angkatan 9 di Kota Dumai ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bu Rina selaku penggerak SMA 1 Dumai yang angkatan yang ke-10 ya. 9. Kemudian rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa SMA 1 Dumai sebagai sasaran untuk aksi nyata pada siang hari ini, dan ada staf tata usaha. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan silaturahim kita bersama Bu Rina selaku dalam program guru penggerak ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya dan mendapatkan pencerahan nanti dalam implementasi atau kegiatan aksi nyata yang dia lakukan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat memahami konsep dari budaya positif, disiplin positif ini. Dan mari kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara disiplin positif atau membudayakan budaya positif kepada teman-teman semua. Bapak Ibu dulu tak terlepas dari edukasi kita. Ya, pertama kita harus mencintai pekerjaan kita dulu yang disampaikan oleh Mas kemarin. Juga beberapa ilmu yang kita dapatkan bahwa profesi guru itu pilihan hidup kita gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencintai, insya Allah bisa meresapi tugas dan tanggung jawabnya sehingga muncul keikhlasan. Kalau ada muncul keikhlasan dari rumah itu semangat, di sekolah bersemangat juga dengan anak-anak kita. Jadi hubungan itu nanti membudayakan positif dari diri dulu, ya, dari diri kita sebagai guru. Kemudian dengan anak-anak kita, bagaimana pula di sekolah nih, ya kalau sekolah, kalau saya bertanggung jawab bagaimana menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, kondusif. Itu tugas kepala sekolah nanti bersama manajemen gitu. Kalau ada anak-anak tidak nyaman, apa kekurangannya, sebenarnya kotak saran itu mereka akan sampaikan gitu ya. Mana letaknya, apakah dari proses pembelajarannya kah, atau dari sarana prasarananya kah, atau kompetensi gurunya kah gitu. Ini kompetensi guru Bapak banyak nih dapat protes dari anak-anak. Kadang guru tuh Pak ngajar dia Pak langsung tanpa ada bicara-bicara langsung tugas. Ada juga guru tuh masuk tahu-tahu ulangan aja mendadak. Dia anak dia kasih simbol kita Bapak Ibu. Ya,
Jadi pertemuan seperti ini refleksi ya, kalau orang yang mungkin tidak ada dalam ini Bapak Ibu bisa ya, tidak ada nih, karena saya akan masuk nanti supervisinya untuk bukti nyatanya gitu. Yang ada masuk ketiga kali ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan sama kalau orang tua-tua kayak Bu Deti bulan depan pensiun apa, saya mungkin maklumi ya, tapi itu pula yang apa gitu. Jadi positive thinking ini dari kita Bapak Ibu. Berilah anak semangat untuk belajarnya, atur materi malamnya, apalagi besok kita mau AI itu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Bapak Ibu mengajar tuh nanti udah pakai IT semua gitu, nggak perlu ngoreksi semua lagi lama-lama malam hari mengajar, enggak ya, karena itu udah disiapkan itu. Yang saya dapatkan tadi, mudah-mudahan ke depan kita menjadi salah satu sasarannya juga dari program dinas kita sebagai sekolah internasionalnya gitu. Ya, kalau saya sekolah internasional, itu kemampuan bahasa Inggris gurunya kan harus ada. Nah, saya akan seleksi nanti lagi nih, gitu. Maksudnya kan, karena ada sekolah baru, kalau enggak pas nanti itu apa ya, sampai rolling lagi gitu. Nah, karena kita ingin Semansari betul-betul menjadi ikonnya untuk sekolah-sekolah di dunia. Ini memang kita dan ambisi saya dari dulu. Ya, gimana kita tetap nomor satu dan kita tetap menjadi model bagi teman-teman yang ada di lingkungan SMA Sekota. Nah, yang ketiga yang disampaikan itu permasalahan disiplin positif kadang pada anak Bapak Ibu. Kadang anak itu berbagai masalah ya, kita tanpa kita sadari, apa itu? Nah, mungkin kalau anak itu terkejut, hari ini dia berhenti, besok dia ulangi lagi gitu. Karena pada intinya manusia ini kan tahu dia itu salah. Cuma cara menegurnya, bahasa tubuh kita ini perlu diberi sebuah seni untuk menegurnya. Nah, bagian anak sekarang ya, saya contohkan kemarin si Padlin itu, luar biasa anak itu. Saya takut, yang takutnya saking kepala sekolah aja, yang lain makan semua itu. Kalau apa cari terus kan, pagi hari ini udah belajar, sekali lupa. Kenapa sekarang belajar? Kapan? Terus kalau biar sarapan di rumah gimana? Mencepatkan ya. Nah, apa salahnya lagi dampak dari ini? Tentu teman-teman lain contoh kan, nah yang makan seperti ini kan banyak orangnya kan, kamu ini bagus, badanmu ini bagus. Kalau oleh angkatan boleh itu apa calon-calon TNI gitu kan, dan polisi, dia merasa tersandung. Jadi intinya Bapak Ibu coba memberikan pemahaman ke diri dia. Nah, memang tidak semudah ya, karena di rumah itu luar biasa kontradiksi yang dilakukan oleh orang tua. Nah, itu kesabaran kita, apalagi Bapak Ibu semuanya muda, tidak jauh bedanya nih, gitu. Nah, itu tantangan kita bersama untuk memantapkan budaya positif ini terhadap teman-teman sejawat, apalagi ke peserta didik. Tugas sekolah itu, kalau saya insya Allah kalau bagaimanapun apa masukan Bapak akan saya follow up sesuai dengan kemampuan kita, terutama memberikan kenyamanan pada anak-anak kita untuk bisa nyaman selama berada di sekolah, begitu juga Bapak Ibu gitu. Itu tugas saya. Kalau dari rumah semangat, sampai di rumah nak pergi ke luar balik, sampai di rumah nak ke sekolah pula, tapi tidak ada jam, malas pula gitu. Nanti kan ada masalah. Nah, ya itu terutama dalam diri. Jadi kita bela-bela lah masalah itu ada mungkin tadi malam salah paham dengan suami atau abangnya dengan anak gitu, jangan bawa ke sekolah gitu. Nah, jadi makanya dalam pembelajaran itu kadang apakah itu masalah anak, masalah kita, ya kita harus membilah-bilahnya. Anak sekarang udah cerdas Pak Ibu, udah cerdas dia menilai kita. Jadi Bapak Ibu sekarang harus sesuaikan kompetensi diri itu dengan latar belakang anak-anak kita. Itulah pelajaran kita sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta itu. Dan pertemuan semacam ini bakal terus. Kalau dulu kan enggak, sekali aja. Karena refleksinya kan saya lakukan terus. Lagi penggeraknya ada kan, banyak ilmu yang mereka dapatkan yang terbaru-baru, langsung tularkan. Gitu. Nah itu terapkan, jangan sekedar nyata tapi hilang, nggak bisa. Saya tak pertanggungjawaban. Masuk ini Bu siapa? Bu Elsa yang 4 orang anak PPL kita tuh, kalau dibina dia, bagaimanapun nanti dia akan ada laporan ke kampus.
sekali-sekali beri dia untuk memegang kelas, tapi modelkan dulu gitu ya. Jangan menuntut seperti kita yang ngajar. Nah, semampunya aja. Karena kita kan pernah jadi mahasiswa juga tuh. Saya dulu PPL saya itu Santa Maria lah, anak Cina semua tuh. Dengan kemampuannya itu kan. Nah, itu juga dia. Anak kadang udah apa dia, tapi luar biasa pasti. Jadi tunjuk ajar bagaimana apa itu modul ajarnya, pembelajarannya. Sekarang pelajaran berdiferensiasi ini mohon Bapak Ibu ya yang memegang kelas. Yang guru bahasa Indonesia siapa nih? Bahasa Indonesia. Nah, yang matematika yang baru. Ketika kan ada. Kemudian PKN ada. Kemudian biologi, apalagi yang baru-baru. Kalau BK ada masuk kelas. Ada masuk kelas. Berdiferensiasi ini gaya belajar Bapak Ibu. Ya, jangan nanti untuk anak ini tugasnya tidak cara kita melayani anak. Ada anak tuh dia suka dengan menonton gambar ini video kan. Nah, dengan gambar-gambar seperti ini. Ada yang video bergerak dia. Ada sekarang visual aja dia. Ada yang kinestetik. Kinestetik ini luar biasa lagi nih. Ya, yang aksinya gitu. Itu yang Bapak Ibu kelompokkan anak di dalam kelas. Boleh nih pertanyaan nanti. Ayo nak, siapa yang jumpa suka gambar nih? Dari kelompok biologi itu kan angkat ya. Ayo yang suka untuk membuat ini membaca karikatur apa orang. Kalau banyak pecah kelompoknya. Inilah yang Bapak Ibu layani nanti dalam belajar. Terus yang membuat film siapa? Berapa orang yang buat video? Sambung. Itulah gunanya sumber belajar tadi handphone itu gunakan. Ya. Handphone itu memang luar biasa sebenarnya membantu Bapak Ibu ngajar tuh era sekarang. Tapi itu harus positif juga gitu. Jadi manfaatkanlah ini ya. Kalau saya nengok, kalau saya keliling-keliling, ada menjelaskan, ada apa. Coba siapa yang matematika kalau kira-kira berdiferensiasi itu materi itu udah dikenal enggak dulu di mana? Lompatan materi sebelumnya di mana dia gitu. Karena ada materi itu tuh. Kalau kayak kami, di orang bahasa Inggris, sebelum masuk ke kind of genre itu, jadi jenis teks itu di SMP itu dia ada belajar ya yang namanya recount teks naratif itu udah belajar dia, tapi genre secara matang dia belum. Di SMA lah adanya gitu juga Bapak Ibu. Makanya refleksi ke mata pelajaran sebelumnya itu diagnostik itu dipakai gitu, nggak apa-apa dites saja awal dulu ya, biar tahu karakteristik anak. Tesnya buat kalau Bapak Ibu menggunakan 3 jenis tes tidak apa-apa juga. Ada mungkin baca gambar atau apa, silakan aja. Karena anak-anak mungkin yang suka baca apa tidak suka gambar dia tidak open kayak skolastik itu kan. Nah, itu. Ini dapat kiranya menjadi pedoman Bapak Ibu dalam megang kelas. Kalau tidak nanti saya takut nanti ketika saya tak kalah sekolah lagi, ilmu udah banyak, pelatihan udah banyak, gurunya tak tahu yang menjadi model itu orang lain. Ya, cita-cita saya itu bagaimana semasa ini guru-guru muda, kepala sekolah yang terbaru nanti apa kan? Jadi ikon yang udah kita rintis ini sekolah penggerak betul-betul menjadi sekolah CEO itu, ya, Center of Intelligence itu, pusat keunggulan itu kita berada. Itu harapan saja nanti ke SMA 4 pula. Kebalik itu apa kali ke swasta. Nah, ini mohon yang muda-muda nih, ya mudah-mudahan itu tolong kreatif, jangan tengok gaya belajar orang tua. Yang tua pun di semasa ini saya tengok ada banyak tuh PMM-nya yang ada 7 modulnya, 8 modulnya gitu. Nah, itu Bapak Ibu melek tuh ya, tolong asli nyatanya. Kiranya gini aja caranya, nanti Purina coba bagi grup untuk inilah satu umpamanya. Setelah rapat materi ini Bapak Ibu buat PMM-nya, bahwa kita sudah mendapatkan ini gitu kan. Nah, langsung buat asli nyata bersama-sama nanti. Tinggal merubah sekarang tidak susah Bapak Ibu. Asal kayak saya lah, ngomong dengan sapang aja, foto, tiap sahabat itu bisa jadi karya dia. Nah gitu Bapak Ibu dengan anak-anak kan. Nah, tolong catat yang saya maksudkan ini. Nanti buat satu ini menjadi di PMN kita untuk praktek asli nyata dan berbagi gitu. Kalau bagi saya untuk praktek berbagi nanti. Nah gitu dia. Kayaknya saya ngomong ini. Ya ngomong saya mungkin ada juga sedikit singgung-singgung materinya kan gitu Mbak Ina. Nah artinya nanti
dalam pemaparan ini saya minta Pak Ison edit ulang gitu. Karena saya bertarget juga Bapak Ibu. Ya, bertarget juga saya itu bagaimana untuk bisa aksi nyata saya di PMN itu tak sebanyak guru tidaklah. Tapi ada gitu ya. Inilah harapan saya untuk teman-teman yang mudah-mudahan ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10 ini mari sama-sama kita ikuti untuk pemahaman budaya positif ini ya. Kemudian terapkan nanti ke anak-anak kita. Jangan takut dengan anak ya. Anak kita tidak ada yang apa-apa. Kayak anak orang yang melawan, tidak ada. Cuma dia memuji gini. Dia cuma udah baju-baju lain. Bapak ini tidak bisa, tidak berani gitu ya. Ya. Tapi kalau bapak itu tegur, dia tidak akan lakukan lagi. Gitu dia. Saya kan udah lama nih. Bukan jadi kepala sekolah aja saya sendiri. Dulu siapa tuh saya ngajar dulu. Jadi artinya pelatihnya yang Pak Raples itu mau dia, tapi ya tak peduli dengan dia gitu. Kalau enggak apa, udah tapi nanti takut dia di suaranya. Gitu. Saya padahal dari sekarang dulu waktu awal-awal itu, Darul, aku lari dia tuh. Depan saya tuh, Pak Suwardi, ini geng saya ngomongnya, Bapak Ibu kan. Sekarang dia udah berani marah gitu. Nah, apa? Tidak berani lagi. Dan dulu satu Pak Mastur namanya waktu dia Mastur, nama sebutnya Bu Dewi Marlina juga kepala sebenarnya. Ibu cantik ya Bu, I love you nih. Itu lari dia. Kan anak apa? Mungkin ada juga anak 1-2 menggoda yang muda-muda, apalagi yang guru PBL kan. Cantik-cantik semua kan. Nah, gitu. Jadi maksud saya itu tuh normal. Jangan dianggap itu musuh kita. Cuma sikap kita gimana gitu. Ya, beri pemahaman dia. Nah, nanti dia menjadi inspirasi. Oke ya. Oke, silakan Bu Rina nanti menyampaikan dalam bentuk asli nyatanya itu sekedar motivasi saya selaku penanggung jawab program di sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses hendaknya, begitu juga dengan Bu Rina yang sedang menjalani penguatan untuk gerak ya. Gerak dan bisa lolos sampai di akhir nanti. Dan yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan bimbingan dan ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam sistem pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Selanjutnya kita dengarkan langsung paparan daripada Ibu Rina Arman SPD terkait tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Kepada Ibu dengan hormat kami silakan. Terima kasih Pak Bingkos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dumai, Bapak Raples SPD, dengan ketulusan hati beliau memfasilitasi pelaksanaan penyebaran pemahaman budaya positif ini. Dukungan yang luar biasa, terima kasih Bapak yang selalu diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya. Mungkin adik-adik di sini, mungkin ada yang baru di sini. Saya mau sampaikan bahwasanya program guru penggerak yang saya ikuti direkomendasikan langsung oleh kepala sekolah dan digerakkan oleh kepala sekolah, dan saya berani berada di sini juga atas dukungan dari kepala sekolah. Maka dari itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, dan sampai hari ini pun untuk kegiatan aksi nyata beliau masih memfasilitasi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kalian Bapak Ibu berkenan hadir pada kegiatan pada siang hari ini walaupun dalam keadaan lelah, capek, mungkin lapar juga ya Pak Blikos.
Cuma Pak Brikos ketika saya tanya, Pak Brikos kita mau makan apa hari ini? Pak Brikos menolak mentah-mentah, jadi saya juga susah. Ibu jangan lagi Ibu. Oke Bapak Ibu, baiklah kita mulai tentang aksi nyata saya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau penyelesaian tugas bisa dikatakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk aksi nyata ini sudah selesai untuk pengumpulan tugas. Tetapi hari ini saya merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk saling berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana menerapkan budaya positif. Dan ruang lingkup kita, teman-teman, ruang lingkup kita adalah ruang lingkup kelas. Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang pengertian budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai kepercayaan atau praktik-praktik lingkungan yang mendukung untuk memotivasi seseorang berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, kalau kita bicara budaya positif, yang kita angkat atau akarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan yang kita yakini, baik itu secara nilai leluhur kita sebagai orang timur, bisa saja dalam agama kita, bagaimana kita mengambil nilai-nilai universal tersebut. Apa salah satu nilai universalnya? Ada saling menghargai, tolong menolong, tanggung jawab, apa lagi Bapak? Disiplin. Ayo, yang kita yakini itu adalah suatu nilai kebajikan yang kita yakini bersama-sama. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini di lingkungan kelas, kita perlu menerapkan disiplin positif. Di sini kita perlu sama-sama belajar, di mana disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua, anak, guru, dan murid. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif ini anak diajarkan memahami konsekuensi. Jadi mulai pada modul ini kita akan mempelajari tentang gimana sih tentang hukuman, apa kaitannya dengan konsekuensi dan bagaimana hubungannya dengan restitusi. Coba kita lihat. Nah, ketika kita memberikan hukuman kepada anak Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah membuat suatu identitas gagal untuk anak kita. Maka di sini kita bagi dua. Ada identitas gagal, artinya kita sebenarnya menciptakan kegagalan untuk anak kita, dan ada identitas sukses. Nah, untuk identitas gagal bisa kita lihat ketika kita memberikan hukuman, dampak yang terlihat pada anak, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Terus mencoba terus pada identitas gagal ini, si anak juga kita cenderung memberikan penguatan negatif. Apa dampaknya pada anak? Dan kita juga dulu pernah menempuh pendidikan, dan saya sangat yakin ketika kita mendapatkan suatu hukuman, tidak semua hukuman itu akan berdampak positif kepada diri kita. Dan yang perlu diakui, memang akan muncul marah dari diri siswa, akan muncul. Terus siswa ketika kita bentak juga muncul rasa rendah diri pada anak, dan mungkin saja kita akan menyebabkan anak itu menjadi insecure atau akan mengasingkan diri dari orang lain. Terus sebenarnya ketika kita melakukan hukuman itu kan kita merasa, kamu melakukan ini, kita hukum, kita berharap anak itu berubah. Ternyata perubahan pada diri anak itu hanya bersifat sementara, dan anak itu hanya akan berubah ketika dia berhadapan dengan kita saja. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan konsekuensi? Nah, hukuman itu Bapak Ibu, hukuman itu muncul secara tiba-tiba. Saya contohkan, misalkan ada anak yang terlambat, kita guru piket, kamu terlambat, kamu kutip sampah di sana. Itu adalah bentuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu tidak ada kesepakatan dari awalnya. Tetapi kalau dia konsekuensi, itu kita sudah menetapkan suatu peraturan. Jika kamu seperti ini, maka inilah yang akan dilakukan. Jika kamu melanggar ini, maka inilah yang akan kita dapatkan. Jadi harapan kita bersama-sama di sini dalam menciptakan budaya positif, marilah kita bersama-sama kita meninggalkan ini budaya hukuman ini, kita tinggalkan. Kita pelan-pelan beralih untuk konsekuensi, bolehlah. Kalau seandainya restitusi terlalu berat untuk pertamanya, kita mulai dari konsekuensi dulu. Dengan konsekuensi ini, si anak itu coba kita lihat, si anak itu dia akan merasa, oh ya ini masuk akal. Apa yang dilakukan oleh guru ini, oh ya udah, saya melakukan ini.
berarti saya tahu ini resikonya ini seperti ini. Jadi mulai hari ini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu saya belajar, Bapak Ibu belajar, mari kita sama-sama berubah. Kita tinggalkan hukuman. Kalau memang butuh kita konsekuensi, di awal-awal kita sudah menetapkannya. Oke? Ini dampak negatif yang luar biasa yang terjadi kepada murid kita ketika kita memberikan suatu hukuman, dan itu berdampak sangat-sangat panjang. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dari beberapa video pengakuan dari seorang anak, mungkin kita merasa oke, anak zaman dulu dipukul juga nggak apa-apa. Pertama, perubahan anak juga berubah. Yang kedua, ternyata anak zaman dulu yang dipukul-pukul ketika ditanya kembali, ternyata itu berbekas dan dampaknya juga bukanlah hal yang positif bagi anak sendiri. Bisa kita lihat ini kalau kita si jiwa-jiwa penghukum, coba kita lihat ya. Iya Pak Kholik, ada kita akui ini kadang yang saya sampaikan ini adalah ini cermin kita Bapak Ibu, ini cermin kita. Awas ya kalau kamu lakukan lagi. Tanpa kita sengaja kita sering mengeluarkan kata-kata itu, dan pada saat itu sebenarnya kita kan sudah melakukan ancaman terhadap anak kita. Nah, kalau kita melakukan satu konsekuensi, barangkali kita sudah berlaku netral, coba lakukan, kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti apa yang kamu inginkan selanjutnya? Tadi kita berusaha menggali anak itu maunya seperti apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat juga ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kita coba beralih dari stimulus respon, kita beralih ke teori kontrol. Nah, kalau teori stimulus respon, kita melihat bahwa kebutuhan semua kita itu sama, dan ini sangat bertentangan. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita nggak sama, kebutuhan anak itu berbeda. Jadi kalau kita selalu berada pada situasi stimulus respon, kita berangkat, ya udah kita sama, kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda-beda, dan kebutuhan anak didik kita itu pun juga berbeda-beda. Terus pada kadang kita merasa seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menghukum anak, kita merasa sudah mengontrol anak itu. Kamu jangan ke sana ya. Kita merasa kita sudah mengontrol si anak. Padahal tidak benar. Kenapa? Sebenarnya yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita. Jadi yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita. Kalau Bapak Ibu bisa meyakini itu, maka si anak yang memegang kontrol dia itu sebenarnya adalah dia. Jadi kalau ketika anak kita larang dan kita kasih hukuman nih, kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Sebenarnya mereka tidak, kita hanya semu, kontrol yang kita berikan adalah semu. Ketika kita hilang dari hadapan anak-anak, maka mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang saya katakan tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi si anak, ketika si anak kita himbau untuk melakukan suatu kebaikan atau melarang dia untuk melakukan suatu kejahatan, motivasi pertama mereka untuk menghindari ketidaknyamanan saja Bapak. Ya udah deh, males lo kena hukum dengan gurunya, nggak enak lo kena hukum, ya udahlah daripada nggak enak ikut sajalah. Sebenarnya itu hanyalah motivasi ekstrinsik dan sifatnya sangat sementara. Yang kedua, perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan ini Elsa ketika ibu jadi guru ini selalu ibu bilang, ya yang bisa ibu kasih sama dulu, ibu kasih kartu ya. Ya ibu kasih kartu, ternyata itu masih salah ibu. Ibu pikir ketika ibu memberikan penghargaan, ibu memberikan dampak yang luar biasa terhadap anak ibu, ternyata tidak juga, karena motivasi itu masih bersifat sementara dan ekstrinsik. Ketika ibu tidak mampu lagi memberikan imbalan atau penghargaan, si anak akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, kita berharap kita bisa membangkitkan motivasi yang ketiga pada anak kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Dengan arti kata seperti ini Bapak Ibu. Ini PR kita bersama. Mohon izin Bapak saya sampaikan, anak didik kita yang perempuan Islam yang berjilbab, saya nggak bisa ambil presentasinya. Yang jelas ketika saya mengajar masih banyak rambut mereka yang kelihatan. Nah pada saat itu hati saya terpanggil, ini nggak benar. Kenapa? Saya ini harus berusaha. Langkah pertama yang saya lakukan, karena memang saya bilang saya masih belajar, jiwa penghukum saya datang. Kalau minggu depan kalian masih belum menggunakan siput atau anak jilbab, ibu nanti kasih denda. Setelah saya masuk materi ini, Bapak Ibu,
program pendidikan guru penggerak ini keren. Kita di tempat membentuk diri kita. Saya belajar dari sini. Ternyata saya rambutnya ditutup. Ya kan rambut aurat Bu. Kalau auratnya kita buka aja gimana kita dosa? Berarti kamu yakin fungsi jilbab menutup rambut? Yakin Bu. Loh rambutmu masih kelihatan loh. Iya Bu. Oke. Kamu mau ngasih janji nggak sama Ibu? Jadi yang saya tanya janji dia, kamu mau ngasih janji? Iya Bu, besok saya mau pakai siput. Oke. Pada saat itu saya bangga Bapak Ibu, sangat bangga. Ya saya berhasil. Minggu besoknya saya masuk, semua anak rambutnya udah tertutup rapi bangga. Oh saya keren, saya berhasil. Ternyata saya salah. Saya jumpa anak di kantin, anak yang saya ajarkan ternyata pakai siput atau anak jilbab itu hanya ketika jamnya saya. Berarti anak itu hanya pada motivasi nomor 1, dia nggak nyaman nih dengan Bu Rina, daripada ditegur, ya oke dia pakai saja. Dan pada akhirnya Bapak di sini perlu saya laporkan, teman-teman semua support untuk kegiatan penggerak ini. Jadi setiap saya dapat materi, saya selalu berbagi dengan teman-teman, ayo Bapak Ibu ini ada materi bagus. Termasuk saya sosialisasikan tentang jilbab. Oke deh, kami ikut. Jadi beberapa guru kita yang senior, Ibu Nibah, Ibu Desi, Bu Reni juga, Ibu Neni, kita bersama-sama. Oke, kita guru ke-11 kita sepakat ya, kita anak jilbab, anak kita periksa. Manalah tahu itu amalan nanti yang akan membawa kita ke surga. Alhamdulillah, teman-teman sepakat. Jadi dengan gaya guru yang berbeda-beda, si anak mulai menutupi. Jadi kalau ibu-ibu mau nengok, kalau ada anak pakai jilbabnya dia gini kan, berarti dia nggak pakai siput loh Bapak Ibu. Dia hanya menghindari, takut ketahuan oleh gurunya. Takut beberapa guru kelas 11 karena kami sudah mulai intens, ayo nak kita menutup auratnya. Ternyata saya masih belum berhasil. Berhasilnya saya Bapak Ibu berjalan, menurut saya berhasil Bapak, berjalan 3 minggu. Anak mencari saya, Ibu, akhirnya saya jumpa loh Bu siput yang nyaman di kepala saya. Saya pakai loh sekarang Bu. Itu tanpa saya mencari si anak, dia mencari saya pamer. Ibu, saya dapatkan siputnya Bu. Jadi gimana? Saya mau pakai ini terus Bu. Belinya di mana nak? Kasih tahu teman-temannya ya. Iya Bu. Jadi di situ Pak Khalid yang Bapak bilang memang niatnya saya seperti itu. Alhamdulillah saya, walaupun baru 1 orang loh Pak yang saya ajar itu anak sebanyak 174, baru 1 orang yang datang kepada saya sudah puas, saya sudah bangga dan saya senang. Dan apalagi ketika kita semua juga melakukan, dan kebahagiaan itu nggak bisa kita beli Pak Ibu. Termasuk juga bagaimana kita menanamkan anak-anak kita kan membaca Al-Quran di pagi hari tanpa kita yang kita perhatikan hanya orang Islam, tidak. Kita guru di depan, mau itu anak Kristen, kita perhatikan Alkitab kamu mana nak? Kalau dia tidak membawa Alkitab, bagaimana? Apakah kamu tak mencintai Alkitabmu lagi? Cinta saya, buktikan cinta kamu. Minggu depan Ibu mau kamu bawa, oke? Dan untuk Alkitab, saya cukup bilang 1 kali, berarti mereka kuat dengan agama mereka. Saya cukup mengingatkan 1 kali di minggu selanjutnya. Alhamdulillah mereka sudah mengikutinya. Nah, pada saat kita memproses anak itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar yang pertama? Yaitu kebutuhan pertama yang paling besar, dia seperti piramid ini Bapak Ibu. Kalau dia piramid, jadi alas yang paling besar itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini juga pelajaran bagi saya. Saya merasa jam itu sangat sedikit, dan saya merasa kalau jumpa dengan anak ini udah saya mengajar saja. Jadi ketika saya jumpa ada anak yang melamun, malas-malasan, itu tempo dulunya saya ini langsung, ini kenapa nih anak? Ya udah, kamu kerjakan itu. Elsa tahu persis Ibu seperti apa dulu. Dan ternyata kita harus memahami kebutuhan mereka. Bisa saja ternyata anak yang bermalas-malasan itu dia belum sarapan Bapak Ibu. Dia belum sarapan, bisa saja dan dari kebanyakan saya masuk di kelas, anak yang oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya berapa persen kesiapan kalian dalam belajar? Itu pada anak saya, Bu, kamu berapa persen nak? Saya 30%. 30% kesiapan anak belajar itu tidak siap untuk kita memberikan materi. Dan ternyata apa? Karena kebutuhan bertahan hidup mereka itu tidak terpenuhi, mereka belum sarapan. Jadi memang tidak ada salahnya ketika anak bermalasan, mungkin mereka belum sarapan. Kalau selanjutnya kita lihat keyakinan kelas. Kalau di keyakinan kelas memang mengizinkan mereka sedikit mengganjal perut mereka, kita fasilitasi saja.
Karena memang nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Kita mau paksa seperti apapun, jika kebutuhan dasar itu nggak terpenuhi, nggak akan bisa kita mengajar. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kasih sayang ini Bapak Ibu, saya belajarnya seperti ini. Kadang kita merasa anak yang pintar, wah ini anak terhebat. Dan yang kita lupakan adalah setiap insan yang terlahir di dunia ini adalah anak terhebat bagi orang tua mereka. Dan mereka bangga ketika anak itu lahir. Kita percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Jadi apapun kondisi anak, ketika dia lahir, inilah anak kebanggaan saya. Dan inilah anak yang saya titipkan cita-cita yang luar biasa. Dan mereka di sini mereka butuh kasih sayang. Ketika tidak terpenuhi kasih sayang ini, maka akan banyaklah mungkin perilaku-perilaku mereka yang menyimpang. Kita pahami, bisa jadi si anak seperti ini kasih sayang, bisa jadi kasih sayang di rumah kurang ya Bapak, atau kasih sayang di sekolah, di rumahnya sudah cukup. Kita sebagai guru sukanya pilih kasih, karena kita merasa anak yang berhak sukses itu adalah anak yang pintar-pintar saja. Sementara seluruh anak dilahirkan oleh orang tuanya punya mimpi yang tinggi terhadap mereka, dan mereka adalah aset terbaik bagi orang tua mereka. Selanjutnya adalah penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan mereka. Bapak Ibu, kita tidak perlu pelit memberikan pengakuan kepada anak. Ketika mereka bagus, kita bilang mereka bagus, kita beri penguatan kepada mereka, kita berikan motivasi. Oke, kalian keren, kalian hebat. Bahkan Ibu, ketika kita hanya suka, ayo kamu keren, kamu hebat, kasih tepuk tangan seperti itu saja, minggu depannya udah memberikan tegak, mereka siap untuk belajar. Dan yang saya sampaikan hari ini sesuai dengan judul saya adalah pengalaman yang sudah saya jalankan di kelas. Terus kebebasan mereka dalam melakukan pilihan dan kebutuhan kesenangan ini udah yang paling tinggi. Biasa pemenuhan kebutuhan untuk kesenangan itu dia udah yang paling kecil. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat tentang posisi kontrol. Untuk posisi kontrol ini biar kita sama-sama bercermin, saya bercermin, Bapak Ibu juga bercermin, kita kira-kira berada pada posisi mana. Oke, kita simak bersama-sama videonya. Izin saya duduk ya, Pak Anissa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran Bapak Ibu dari pemaparan tadi, saya bilang tadi itu ada cermin kita semua. Kita berada pada posisi kontrol yang keberapa, dan harapannya adalah secara perlahan kita belajar, mudah-mudahan akhirnya nanti kita bisa berada pada posisi manajer. Amin. Nah,
dalam mewujudkan suatu budaya positif. Tadi dalam video juga mengutip tentang keyakinan, dan dari awal saya sudah bilang orientasi kita adalah kelas, karena kalau keyakinan sekolah itu udah gawenya kepala sekolah. Jadi khusus kita guru, kita membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Oke, untuk keyakinan kelas ini sendiri saya sudah lakukan, walaupun sebenarnya saya nggak punya kelas, Bapak. Kalau wali kelas kan punya kelas. Nah, karena saya nggak wali kelas, akhirnya saya buat judulnya keyakinan kelas fisika. Jadi keyakinan kelas fisika 4 saya sudah coba bikin dengan anak-anak. Dua nama tuliskan. Ini videonya saya skip suasana pembuatan keyakinan kelas. Mereka antusias dalam melakukan bagaimana keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama-sama. Peraturan yang mau kalian terapkan di kelas ini. Peraturan yang mau kalian terapkan di kelas ini. Lina, Anggi, ya. Karena tugas kita setelah ini mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat keyakinan kelas? Mudah-mudahan jika kita ada wali kelas di sini, kita bisa berangsur membuat keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah kita motivasi dulu ini kelas kita mau bawa kemana. Jadi kita minta dulu pertanyaan, kita berikan pertanyaan pemantik kepada kira-kira kelas kita ini mau dibawa seperti apa. Terus kalian mau kelas ini nyamannya seperti apa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu langsung mengeluarkan berbagai macam, kami ingin nyaman Bu, kami ingin seperti ini. Kayak untuk mencapai suatu tujuan, tentu kita menetapkan suatu keyakinan. Nah, terus kita menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Kita bagikan kertas sticky note kepada anak-anak, nanti mereka akan menuliskan anak saya ada 36, berarti 36 lah keinginan yang mereka mau peraturan di kelas itu seperti apa. Dari pengalaman baru 2 kelas yang saya buat keyakinan kelas, dari 2 kelas itu yang saya dapatkan adalah ternyata kelas yang tentram menurut kita selama pembelajaran, dengan dibuatnya satu keyakinan kelas, ternyata kelas itu tidak baik-baik saja, karena muncul di sana kepada yang beragama lain harap menghargai kami. Kata-kata itu muncul, berarti selama itu mereka merasa tak nyaman di kelas itu. Terus mereka menginginkan ada toleransi, menginginkan ada saling menghargai, jangan membuli wajah teman, jangan mengejek wajah teman, semua. Mereka terserah mau menuliskan apapun yang mereka inginkan. Mereka inginkan peraturan untuk kelas, ada yang bahkan siswa sampai 5 dia menulis, bebaskan tanpa nama. Karena apa Bapak Ibu, kalau kita bikin nama, anak itu akan merasa takut, itu saya bikin tadi. Udah tanpa nama mereka tempelkan. Nah, langkah yang kedua, nanti kan ada kata-kata tidak membuli teman, tidak mengejek teman, tidak menghina teman ketika berbicara. Semua kalimat-kalimat negatif tadi kita rubah menjadi kalimat positif. Seperti tidak mengejek teman, tidak membuli teman, bisa kita ganti dengan kalimat positif, dan mereka sendiri yang kita gali. Ayo anak-anak, kalian temukan kalimat negatif yang ada di sana, yang ada kata tidaknya. Siapa yang bisa mengganti menjadi kalimat positif. Dan untuk level SMA kita alhamdulillah enak kita ngajar di SMA, karena anak kita tuh udah kemampuannya udah di atas ketimbang anak SD. Mungkin susah mereka untuk membuat ini. Anak SMA ketika kita kasih apa, langsung mereka bergerak. Oke Bu, saya menemukan ini. Berarti ketika tidak membuli teman, mengejek teman, bisa kita ganti dengan kata saling menghargai. Nah, selanjutnya kita jadikan dia satu peraturan yang sesuai dengan kebajikan universal. Ini yang saya katakan tadi. Jadi keyakinan kelas itu dia muaranya adalah kebajikan universal. Jadi katanya dalam belajar harus saling tolong menolong Bu. Berarti kita bisa ambil kata intinya adalah di kelas itu meyakini bahwa kita harus saling menolong, saling tolong menolong, saling harga menghargai.
disiplin. Bahkan ada anak yang bilang, Bu, kalau terlambat dihukum begini-begini, kita bisa akomodir dalam bentuk yang lainnya. Terus setelah kita dapatkan nilai nih, tolong kita bikin saling menghargai. Selanjutnya kita buat keyakinan kelas tanpa tak nampak. Artinya gini, kita bikin tabel. Tabel itu nanti kita kan saling, kita yakin, kita sepakati di kelas itu kita harus saling menghargai. Nah, gimana sih yang saling menghargai? Maka perilaku yang tampak, anak itu bisa nulis. Perilaku yang tampak, 1, ketika teman bicara kita mendengarkan. Perilaku yang tak tampak, yang tak boleh kelihatan apa? Mengejek teman ketika bicara. Dan kita bebaskan anak untuk menulis. Jadi ketika kita memang yakin saling menghargai, itu merupakan suatu keyakinan kelas. Yang nampak ini, yang tak nampak dari itu apa? Nah, setelah dapat kita keyakinan kelas, maka bersama-sama kita guru menetapkan peran saya apa dan peran siswa apa. Itu penting Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita guru, kita hanya tahu nih lo tugas lo gini. Nah, kita juga harus tahu saya guru dan kita yakini kepada anak, peran ibu di sini guru. Menurut kalian tugas ibu apa? Dan alhamdulillah karena yang kita ajarkan itu anak SMA, mereka ngomong semua, Pak Ardisan, saya ingin ibu mengajarkan. Tugas ibu adalah mendidik saya. Tugas ibu adalah, mereka menyampaikan semuanya. Saya ingin ibu begini. Oke, itu tugas ibu. Sekarang ibu sebagai pendidik, tugas ibu, dan kalian sebagai murid, tugas kalian apa? Mereka kami akan mendengarkan ibu. Kalau ibu bicara, kami akan seperti ini. Dan pada akhirnya keyakinan kelas ini kita tanda tangani bersama-sama. Dan dampak positif yang saya rasakan Bapak Ibu, kalau sebelumnya untuk membuat suasana kelas itu kondusif untuk belajar, saya capek dengan arti kata, saya membutuhkan tenaga yang luar biasa. Sekarang enggak. Ketika ada satu anak, saya menjelaskan, ada yang bercerita, saya cukup memandang, udah keren anak kita Pak, kalau bilang kan udah paham dengan pandang. Saya cukup pandang mereka, dia diam. Menurut kamu ada nggak keyakinan kelas yang dilanggar? Ada Bu, saya nggak menghargai. Oke, ibu menghargai kamu mau ngomong dulu, silakan, boleh di depan. Enggak Bu. Terus selanjutnya seperti apa? Mungkin terlihat dibuat-buat, mungkin Bapak Ibu itu terlihat dibuat-buat. Pertama kita belajar, memang saya memang memaksakan diri saya untuk bisa seperti itu. Jawabannya adalah iya. Dan akhirnya saya terbiasa dan saya nyaman dengan posisi seperti itu. Saya nggak harus capek menegur anak, saya cukup pandang, kita sepakat saling menghargai. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan setelah keyakinan kelas ini ada, kata-kata maaf sama yang dikeluarkan anak ketika bersalah tanpa ada muka wajah dari mereka itu ketika kita tegur, nggak ada. Karena apa? Kita dari awal sudah meyakini ini keyakinan kita harus saling menghargai. Yang menghargai itu seperti apa? Jadi di sini saya mengajak teman-teman kalau yang masih bisa ikut CGT Angkatan 11, ikut saja. Karena keren, capek memang, tapi ilmunya luar biasa dan yang terisi itu dadanya kita. Jadi saya rasanya lebih nyaman, saya menghadapi anak-anak lebih nyaman, termasuk apapun bentuk pelanggaran mereka. Bapak Ibu mungkin ada jumpa anak yang rambut panjang, saya cuma tanya, nak rambutnya gimana ini? Iya Bu, saya nggak sempat potong. Terus enaknya gimana? Saya potong Bu. Kapan cari Bu? Besok. Nah tadi siapa yang nengok saya di kantor, datang anak pagi-pagi senyum-senyum kepada saya, Bu, saya udah potong. Saya tanpa melakukan kekerasan, saya tanpa mengancam, saya juga bukan wali kelas, saya juga bukan. Anak melapor ke saya, itu bukan jam saya lah, saya ngajarnya kemarin, tadi pagi dia melapor dengan senyum manis, Ibu saya udah potong rambut. Dan Bapak Ibu percayalah, kalau pada saat itu saya bahagia. Dan itu juga nggak sebanding, ini ada uang segini nggak bisa dinilai loh betapa bahagianya kita ketika anak itu menghargai. Itu bagi saya itu bentuk mereka menghargai kita, dan berawal ketika saya mau mendengarkan mereka dan menghargai mereka. Karena ketika anak rambut panjang kita langsung membentak-bentak mereka, kita kan nggak tahu apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi ketika rambutnya panjang. Oke, Bapak Ibu, di penghujung terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita gunakan dalam penyelesaian masalah anak. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini juga. Saya sengaja ngambil video yang dari Merdeka Mengajar biar penyampaiannya itu lebih pas, Bapak Ibu. Insya Allah ini pendek, udah saya potong. Tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada saat yang salah, Oke, tindakan yang salah. Bapak Ibu, seperti itulah kira-kira penjelasan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas itu penting. Dengan arti kata ketika anak itu masih menggebu-gebu, kita juga jangan menggebu-gebu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kita stabilkan mereka dulu. Kalau memang mereka harus tenang, mereka tenang.
Kalau pada saat itu dia berada pada posisi yang bersalah, kita angkat dia dulu, sehingga dia merasa oh ternyata dia bukanlah pribadi yang gagal. Jadi langkah-langkahnya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemaparan saya. Semoga kita bisa menjadi yang terbaik untuk anak didik kita, karena kita berada di sini karena adanya mereka. Jadi kita saling menghargai, kita menghargai siswa kita, insya Allah siswa kita juga akan menghargai kita. Demikian pemaparan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih yang luar biasa. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan terlalu panjang. Tidak henti-hentinya saya mengajak mari kita berubah Bapak Ibu, karena memang paradigma juga sudah berubah. Siap kita untuk berubah untuk anak didik kita. Memang jika ada peluang Bapak Ibu untuk ikut CGP Angkatan 11, mari kita ikut bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ibu Berina Arman SPD, sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bahkan video-videonya memang sangat sinkron dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Mudah-mudahan teori-teori yang didapat, teori pembelajaran yang terdapat pada hari ini bermanfaat bagi sistem belajar kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Closing statement dari saya. Iya, lupa. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Pak, beri aplaus untuk Bu Rina. Ya. Terima kasih Bu Rina untuk penyampaiannya. Saya berharap ini semua diterapkan. Ya, jadi komunitas yang lebih besar lagi nanti bisa disampaikan lagi nanti. Karena intinya menjadi guru itu itulah. Kalau Bapak Ibu sudah menjiwai jadi guru, mendidik apa, kan ada anak tuh yang merasa mendokol, kita dikasih gelar ini itu gitu. Nah, jadilah guru profesional, tapi pengendalian diri itu yang utamanya ya. Kalau ada anak bermasalah, sabar dulu. Langsung terpancing emosinya. Di kematangan emosi, karena saya khawatir karena masih muda nih. Nah gitu, makanya kadang saya tak percaya. Coba tunjukkan. Dan saya sudah dapat dari siswa nih, ada beberapa guru yang tak mampu berdiri di depan itu. Nah, ini kan luar biasa nih. Sementara Bapak Ibu udah digaji negara ya. Nah, tolong camkan itu. Tadi udah banyak pencerahan dari Bu Rina. Nanti perdalam lagi PMM-nya. Materi itu ada di PMM semua. Ya diulang-ulang. Kemudian Bu Rina bantu juga yang mudah-mudahan itu buat aksi nyata di PMM. Nah, itu yang saya inginkan. Makin banyak guru kita, makin tinggilah rating kita nanti. Ya, semua kita belajar. Saya pun dalam proses untuk bagaimana berbagi di PMM itu. Karena kita sekolah mengarah ke sana, digitalisasi. Gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses hendaknya jadikan ini pengalaman diterapkan di kelas masing-masing. Sekolah penggerak. Bergerak, menggerakkan. Semangat. Sekolah penggerak. Menggerakkan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Pak.